نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fiddin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita panjatkan pujian, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kenikmatan kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita duduk di dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu tersebut kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus tetap tercurah kepada beliau, pada keluarga beliau, pada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fiddin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saat ini kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 1440 Hijri, 41 Hijriah. Baru saja kita berlalu dari tahun 1440 Hijriah, yang mana sekarang ini kita berada di bulan Muharram, di bulan pertama dari penanggalan kalender Hijriah. Jadi kita baru berada di bulan pertama tahun 1441 Hijriah. Dan bulan Muharram ini, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini ada salah satu rutinitas ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus dilakukan oleh Rasulullah di bulan Muharram ini. Tepatnya di tanggal 10 Muharram, yaitu berpuasa di siang hari di tanggal 10 di bulan Muharram, atau yang sering kita kenal dengan istilah puasa Asyura. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi SAW
sangat menganjurkan bagi para pengikutnya untuk senantiasa berpuasa di tanggal 10 di setiap bulan Muharram. Sebagaimana sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yakni yaum Asyura. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengusahakan, sangat bersemangat di dalam menjalankan berpuasa di dalam satu hari, dan faddalahu ala ghairihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih semangat lagi ketimbang hari-hari puasa yang lainnya, kecuali hari ini. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksud hari ini adalah puasa di hari tanggal 10 di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Karena keutamaan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menjalankan syariat ini, yaitu berpuasa, puasa Asyura. Sebagaimana sahabat yang mulia Abi Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu Asyura yukaffiru sanatal madiyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 dari bulan Muharram, maka puasa tersebut dapat mengampuni dosa-dosa dari tahun yang lalu. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah. Dia akan menghapuskan puasa yang dilakukan seseorang di tanggal 10 dari bulan Muharram, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wa muslimat, para ikhwah wal akhawatu fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksud penghapusan dosa setahun yang lalu di sini ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Beliau rahimahullah mengatakan maksud dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ya. Karena tidaklah mungkin dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu dari dosa-dosa yang kecil yang ia lakukan. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram tersebut, puasa Asyura. Jadi orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza? Puasa apa ini?" Ya. Puasa apa yang kalian lakukan di tanggal 10 di bulan Muharram ini? Kemudian
Orang-orang Yahudi mengatakan hadza yaumun salih. Ini hari baik. Ya, mereka mengatakan ini hari baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwwihim. Yaitu hari ini, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Fasamahu Musa. Maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan Nabi Musa alaihi salam berpuasa dalam rangka bentuk syukur beliau ya terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Sesungguhnya aku lebih berhak ya untuk merasa senang, untuk mengikuti ibadah yang dilakukan oleh Nabi Musa terhadap kalian ya, ketimbang kalian. Kami lebih berhak ya, aku lebih berhak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ibadahnya Nabi Musa ketimbang kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, sebelum diturunkannya syariat wajibnya puasa di bulan Ramadan, para ulama berselisih pendapat. Apakah puasa Asyura ini, ya puasa di tanggal 10 di bulan Muharram ini adalah puasa yang wajib atau yang sunnah? Ya. Nah, sebahagian mengatakan itu puasa wajib dengan dalil ya, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, hari Asyura atau tanggal 10 di bulan Muharram adalah hari di mana orang-orang Quraisy di masa jahiliyah juga berpuasa. Jadi orang-orang Quraisy berpuasa di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada waktu itu, pada tanggal 10 di bulan Muharram. Falamma qadimal Madinata, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai atau berhijrah ke kota Madinah, shamahu wa amaran nasi bisiyamihi. Jadi dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa ya di tanggal 10 Muharram, tapi berpuasa sendiri. Ya, karena sudah menjadi rutinitas. Ya, rutinitas di tanggal 10 di bulan Muharram Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk ikut berpuasa. Falamma furidha Ramadan, di sini syahidnya, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang suka untuk berpuasa di tanggal tersebut, maka puasalah dia. Barang siapa yang tidak mau berpuasa, terserah, silahkan. Ya. Ini sejarah ya, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram atau puasa Asyura. Ya. Puasa di bulan Asyura, puasa di bulan Muharram tanggal 10. Nah, jadi dahulu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah berpuasa. Jadi orang-orang Quraisy yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, mereka juga berpuasa ya di tanggal 10 di bulan Muharram. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwasanya puasa ini adalah puasa yang wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an.
Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, "Lamma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram, puasa Asyura, amara bisiyamihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa juga. Kemudian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud." Sesungguhnya hari ini atau tanggal 10 di bulan Muharram ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi itu agungkan. Ya, hari agung. Seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahud. Wan Nasara, begitu juga orang-orang Nasrani mengatakan tanggal 10 di bulan Muharram adalah hari agung, hari kebesaran mereka. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana amul mukbil," jikalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, insyaallah sumnal yaumat tasi', maka kami akan puasa pada tanggal 9-nya. Faqala, kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perawi hadis, mengatakan, "Falam ya'til amul mukbil," ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sampai tahun berikutnya, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam ini kita sudah berada di tanggal 9 Muharram. Berarti besok adalah hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkeinginan, ya, untuk melakukan puasa di tanggal 9 di bulan Muharram. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu yauma Asyura," berpuasalah kalian di tanggal 10 di bulan Muharram. "Wa khalifu fihil yahud," maka selisihi juga orang-orang Yahudi yang mana mereka hanya berpuasa di tanggal 10-nya saja. "Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman," dan berpuasalah kalian hendaknya satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Walaupun sebahagian para ulama mengatakan hadis ini ada yang didhaifkan. Nah, lihat ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, besok atau hari ini sudah masuk di tanggal 9 Muharram. Berarti besok merupakan keinginan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi di dalam berpuasa hanya di tanggal 10 Muharram saja. Nah, berarti hari besok kemudian lusa, ya, tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ingin berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10-nya berpuasa. Pahalanya sudah kita sebutkan, ganjarannya sudah kita sebutkan. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu, dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ya. Ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesempatan besar, peluang emas untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah banyak kita lakukan. Ya. Sudah kita tumpuk dosa setahun, maka cara penghapusannya besok sudah Allah sediakan. Allah sediakan sarana untuk penghapusan tersebut, yaitu Allah jadikan tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram, ya, berpuasa di siang harinya. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian para ulama menyebutkan di sana ada tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa di bulan Muharram. Ya. Ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan as-shaumu fi syahril Muharram." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa
di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa pada bulan Muharram ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan maratibu shaumihi thalathatun. Tingkatan orang-orang yang berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram itu ada 3 tingkatan. Akmaluha, tingkatan yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah ayyusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Yaitu hendaknya seseorang itu berpuasa Asyura itu 1 hari sebelum tanggal 10 dan 1 hari setelah tanggal 10. Ini yang paling sempurna. Tanggal 9, 10 dan 11. Ya. Walaupun disebutkan oleh sebagian ulama hadis yang mengatakan berpuasa pada tanggal 11 di bulan Muharram itu ada yang sebagian didhaifkan. Ya. Namun para ulama yang menganjurkan untuk berpuasa di tanggal 11 untuk kehati-hatian. Ya. Karena apa? Karena kita bisa jadi salah di dalam menentukan tanggal. Ya. Ketika tanggal 1 Muharram, ataukah memang sudah masuk atau belum 1 Muharram tersebut. Sehingga ketika kita berpuasa 3 hari, maka kalaupun seandainya salah penanggalan tersebut, maka kita sudah dapat tanggal 9, tanggal 10-nya. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu yang pertama, tingkatan yang paling tinggi. Yang paling afdal, yang paling sempurna adalah orang yang berpuasa tanggal 9, 10 dan 11 di bulan Muharram. Kemudian wayalidzalika, tingkatan yang kedua, ayyusama at-tasi' wal 'ashir, yaitu orang-orang yang berpuasa pada tanggal 9 dan 10 saja. Dan inilah yang diriwayatkan banyak hadis. Ya. Seperti yang kita sebutkan di atas, ketika Rasul SAW berpuasa di tanggal 10, kemudian Rasul SAW berkeinginan, bercita-cita untuk berpuasa di tanggal 9-nya. Untuk apa? Untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Tapi tanggal 9 dan tanggal 10 ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu ifradut tasi', yaitu berpuasa hanya di tanggal 9 saja, tanggal 10 saja, afwan. Ya, ifradul ashar. Ya, yaitu orang-orang yang berpuasa di tanggal 10-nya saja. Ya. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan ini makruh, puasa hanya di tanggal 10-nya saja. Nah, ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan annahu la yuqra siyama Asyura wahdahu, sesungguhnya tidak ada hukum makruh bagi orang-orang yang ingin berpuasa di tanggal 10 saja di bulan Muharram. Wala syakka annahu yanbaghi ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu, dan tidak kita ragukan lagi, sebaiknya, selayaknya seseorang yang menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Ini bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yasumuhu wahdahu, dan tidak berpuasa hanya tanggal 10-nya saja. Ya. Walakin, ingat di sini ada pengecualian. Akan tetapi, lau anna insanan lam yastati' shauma Asyura illa wahdahu. Jadi kalau seandainya ada kondisi seseorang itu, dia tidak bisa puasa kecuali tanggal 10-nya saja. Ya, mungkin ada sebab-sebab tertentu sehingga dia tidak bisa berpuasa di tanggal 9 atau di tanggal
11. Maka dia berpuasa di tanggal 10 saja. Fahina idzin naqulu tazulul karahah lil hajah. Maka kalau kondisinya seperti itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka kami katakan makruhnya hukum berpuasa di tanggal, kalau seandainya ada yang mengatakan makruh hukum berpuasa di tanggal 10 saja, maka kalau seandainya kondisinya seperti itu, maka hilang kemakruhannya. Kenapa? Karena ada kondisi yang tertentu, uzur. Jadi dia hanya berpuasa di tanggal 10-nya saja. Amma li ghairi hajah fala yambaghi siyama wahdahu. Adapun kalau seandainya ada orang yang tidak ada uzur, dia mampu berpuasa di tanggal 9, di tanggal 11 dia mampu, maka tidak selayaknya seseorang itu berpuasa hanya di tanggal 10 saja. Jadi ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, berpuasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling besar ya, pahalanya atau yang paling afdal adalah berpuasa di tanggal 9, 10 dan 11. Kalau tidak mampu, tanggal 9 dan tanggal 10 saja. Kalaupun seandainya tidak mampu, ada hajat, ada uzur kita, maka minimal kita berpuasa di tanggal 10 saja. Pahalanya besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya berpuasa 1 hari saja. Ya, hanya 1 hari saja. Besok tanggal 9, lusa hari Selasa tanggal 10. Nah, kalau seandainya mau kita lanjutkan tanggal hari Rabunya. Nah, tanggal 11. Dan besok masyaallah ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, kalaupun seandainya kita mau berpuasa, maka gabungkan niat. Ya. Gabungkan niat berpuasa Tasu'a dan puasa hari Senin. Nah, kalau seandainya bagi syabab yang belum menikah, tambah niat lagi. Apa? Puasa syabab. Ya, puasa bagi pemuda untuk menjaga kehormatan diri. Berarti dapat berapa pahala? Banyak, bagi 3. Ya. Dengan 1 amalan dapat digabung dengan seluruhnya. Karena hanya amalan sunnah. Dan itu 1 jenis amalannya. Jadi ketika amalan tersebut 1 jenis dan hukumnya sama, maka boleh digabung. Ya, boleh digabung. Salah satu contoh ketika salat qabliyah Isya misalnya. Kita baru masuk masjid. Setelah azan berkumandang, selesai azan kita baru masuk. Kita salat, niatkan salat qabliyah Isya beserta apa? Tahiyatul masjid. Kalau seandainya baru berwudu, salat sunnah wudu, sudah dapat 3. Ya, begitu juga besok kalau seandainya kita mau berpuasa besok, dapat kita gabungkan. Ya, puasa Asyura, puasa Tasu'a ya dengan puasa ya, hari Senin. Nah, masyaallah ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, berkaitan dengan bulan Muharram ini ada suatu keyakinan, ini berkaitan dengan akidah seorang muslim. Ya. Bulan Muharram ini sering disebut oleh sebahagian kita dengan bulan Syura. Ya, bulan Syura. Dan keyakinan sebahagian kita menganggap bahwasanya bulan Syura ini adalah bulan sial. Ya. Bulan kesialan. Jadi tidak ada yang berani, atau sebahagian kita tidak berani melaksanakan hajat atau melangsungkan ya, pesta, walimah atau yang lainnya dikarenakan bulan ini, menganggap bahwasanya bulan ini adalah bulan sial. Maka ketahuilah ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, maka hal tersebut, keyakinan tersebut termasuk ke dalam kategori tiarah. Apa itu tiarah? Tiarah adalah menganggap sial sesuatu padahal tidak ada dalilnya. Ya? Menganggap sial sesuatu, dan ini termasuk tiarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang sebanyak 3 kali. Apa? Tiarah, menganggap sial sesuatu itu adalah bentuk kesyirikan.
Diulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Ya, ini pun kita sebagian yang mungkin yang sudah ngaji ini mungkin ada sebagian yang masih ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada yang seperti itu, Pak, ya, ketika ada, misalnya dia mau berpergian, dilihatnya suatu kejadian, ini menganggap, dia anggapnya kejadian tersebut hari ini hari siang, dikarenakan ini dan itu. Maka ketahuilah, kalau seandainya itu terjadi, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anjurannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tuntunannya. Contoh dari Rasulullah SAW. Kafarat bagi orang yang melakukan tiarah adalah berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha illa khairuka. Nih Pak, kalau seandainya kita sudah terjatuh ke dalam tiarah, menganggap sial suatu perkara yang tidak ada dasar hukumnya, landasan hukumnya, maka berdoa dengan doa seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, jikalau ada seseorang yang terhambat ataupun tidak jadi melakukan sebuah keinginannya, maka dia telah terjatuh ke dalam kategori kesyirikan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kafaratnya? Apa balasannya sehingga kami terlepas dari dosa kesyirikan tadi? Kemudian kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian mengatakan Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha khairuka. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul SAW ketika kita berkeyakinan bahwasanya ini dan itu adalah mendatangkan kesialan. Dan ingat, ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, kita semua mau masuk surga. Ya, kita semua mau masuk surga dan mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa yang enggak mau, Pak? Si mau. Ya. Dan syarat seseorang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab adalah tidak pernah bertiarah. Tidak pernah menganggap sesuatu itu sial. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarat seseorang itu dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa adab, tanpa hisab, humul ladzi nala yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada 4 kategori golongan orang-orang yang berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa adab, tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah. Itu pertama. Tidak pernah minta ruqyah sesakit apapun dia. Ya. Tapi boleh tidak kalau seandainya ada kita berkeinginan mendengarkan bacaan orang lain? Ya, kita katakan tolong bacakan Quran ini, surat ini, atau ayat ini. Boleh tidak? Maka ini tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW pernah meminta salah seorang sahabatnya untuk membaca Al-Quran surat An-Nisa. Nah, kemudian yang kedua, wala yaktawun. Yang kedua, orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab, yaitu orang-orang yang tidak pernah berobat dengan sistem K, yaitu berobat dengan besi panas. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wala yatatayyarun. Kemudian orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak pernah bertatayyur, tidak pernah menganggap sial ini dan itu. Makanya kalau seandainya kita ada, pernah, ya namanya juga manusia, Pak, ya, pasti mungkin pernah terjatuh dalam tatoyur ini, ya. Maka ketika kita terjatuh ke dalam tatoyur ini, maka berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul SAW tadi. Maka perlu untuk kita hafal sebenarnya nih, Pak. Allahumma la khaira illa khairuka
wala tayra illa tayruka wala ilaha illa ghairuka. Nah, wala yatatayyarun. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah sajalah orang ini bertawakal. Ingat masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika seseorang sudah berkeyakinan, sudah meyakini bahwasanya ada tatayyur dalam dirinya, ingat itu sudah menghilangkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada cerita kalau seandainya ada orang yang bertatayyur dia orang tawakal, tidak. Orang yang bertawakal adalah orang yang tidak pernah menganggap sial sesuatu apapun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Nah, jadi kalau seandainya kita menganggap suatu perkara ini dan itu mendatangkan keburukan bagi kita, ya cepat-cepat berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan kategori orang-orang yang masuk surga Allah tanpa azab dan tanpa hisab. Baik, masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ingatkan kembali bahwasanya bagi siapa saja yang besok ingin melaksanakan puasa, ya dipersilahkan, dikarenakan besok merupakan tanggal 9 Muharram dan hari Selasa adalah tanggal 10 Muharram. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.